Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Terima kasih terus memantau channel saya. Nah, informasi yang menarik yang ingin saya sampaikan di dalam video kali ini itu yang berkaitan dengan sebenarnya ada keuntungan signifikan yang mungkin ini bisa menjadi kabar gembira buat teman-teman dosen yang selama ini mungkin mengalami stagnan yang akan menuju ke lektor kepala, terutama bagi dosen-dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan magister, yang mungkin selama ini jurnal internasional itu menjadi apa sesuatu hal yang sulit untuk ditaklukkan. Nah, dengan sebenarnya diterbitkannya Kepmen Dikti Saintek ya nomor 63 tahun 2025 itu, melalui sosialisasi saya sedikit menangkap, dan kemudian ini juga tertuang di dalam sebenarnya di surat edaran ini terkait dengan peningkatan dan pengembangan karir dosen ini, profesi dan karir dosen. Meskipun ini adalah berada di LL Dikti wilayah 6, tetapi saya tidak fokus kepada sininya Bapak Ibu. Saya lebih fokus kepada sambungan dari surat tersebut, di mana ini lebih menguntungkan, seperti apa yang saya sampaikan, lebih menguntungkan untuk teman-teman dosen, khususnya teman-teman dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan magister yang akan mau menuju ke lektor kepala, ya. Tetapi nanti juga akan saya sampaikan ada sedikit informasi yang mungkin Bapak Ibu bisa menjadi pertimbangan untuk mau menuju ke lektor kepala dengan kualifikasi pendidikan magisternya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, sebelum diterbitkannya Permendikti Saintek nomor 63 tahun 2025 itu, Bapak Ibu kan tahu sendiri ya bahwa untuk mau menuju ke lektor kepala, khusus untuk teman-teman dosen yang memiliki kualifikasi magister, maka dibutuhkan minimal satu jurnal internasional yang bertindak sebagai penulis pertama. Itu ya, Bapak Ibu kan di situ yang menjadi permasalahannya. Nah, sekarang itu tidak seperti itu Bapak Ibu. Dengan diterbitkannya Permendikti Saintek nomor 63 tahun 2025 itu, maka untuk syarat khususnya mau menuju ke lektor kepala itu disamakan dengan kualifikasi pendidikan yang doktoral gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini di lampiran 1 ini syarat jabatan akademik dosen, khusus untuk misalnya untuk pengajuan yang asisten ahli ke lektor, saya kira ini tidak terlalu signifikan perubahannya. Bahkan tidak ada sama sekali perubahannya. Yang menjadi perubahan terbesar itu di sini dari ke lektor kepala ya, dari lektor ke lektor kepala gitu. Jadi kalau kita lihat di sini kualifikasi pendidikannya adalah magister, kemudian kinerja dosen itu memenuhi selama 4 semester terakhir yang di dalam BKD itu Bapak Ibu ya. Kemudian ini yang menjadi tidak kalah penting yang mungkin Bapak Ibu tunggu, yaitu satu karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 dan 2 atau 2 ya sebagai penulis pertama. Satu karya ilmiah di jurnal internasional yang terindeks di lembaga pengindeks internasional bereputasi sebagai juga penulis pertama, atau hasil karya seni yang diakui secara nasional. Kemudian dan juga telah memiliki sertifikasi dosen. Nah, inilah yang menjadi kalau menurut saya ya, ini menurut dalam sudut pandang saya bahwa Kemendikti Saintek nomor 63 itu menurunkan skalanya gitu. Kalau yang sebelumnya, khusus untuk teman-teman dosen yang magister waktu itu, mau naik ke lektor kepala itu susah sekali ya, karena harus punya jurnal internasional, dan itu harus bertindak sebagai penulis pertama. Nah, sedangkan saat ini tuh enggak Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa sebenarnya mulai dari 2026 akan diberlakukan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu perhatikan timeline-nya, mulai dari 2026. Maka Bapak Ibu yang posisinya saat ini adalah magister dan punya jurnal nasional Sinta 1 ataupun Sinta 2, maka Bapak Ibu bisa mengajukan untuk kenaikan jabatan ke lektor kepala. Gitu. Itu yang informasi menariknya di situ. Tetapi ini juga bisa menjadi bumerang buat teman-teman dosen. Nah, kenapa saya bilang bisa menjadi bumerang? Kalau misalnya ya, Bapak Ibu itu sudah berada di posisi lektor kepala nih, ya.
posisi Bapak Ibu lektor kepala, tapi kualifikasi pendidikannya itu adalah magister. Ya, kemudian karena syaratnya itu diturunkan, yang tadinya jurnal internasional menjadi jurnal nasional peringkat 1 dan 2, maka Bapak Ibu kalau tidak terbiasa katakanlah mempublikasikan jurnalnya di jurnal internasional bereputasi, maka akan menjadi bumerang pada saat posisi Bapak Ibu di lektor kepala. Kenapa saya bilang demikian? Karena yang perlu Bapak Ibu pikirkan itu adalah syarat untuk pemenuhan BKD dan juga syarat untuk pemenuhan IKD, gitu, indeks kinerja dosen itu. Itu Bapak Ibu harus perhatikan dua syarat tersebut. Gitu, karena berbeda tentunya syarat pada saat Bapak Ibu masih lektor sama dengan yang lektor kepala gitu. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena kalau Bapak Ibu memikirkan, kalau Bapak Ibu sudah berada pada posisi lektor kepala, kemudian Bapak Ibu harus memikirkan ini syarat-syarat untuk pemenuhan BKD-nya, biar Bapak Ibu itu BKD-nya bisa cair nih di setiap bulannya gitu. Nah, itu kan juga ada tuntutan ke jurnal internasional. Nah, lebih-lebih kalau IKD-nya ini diberlakukan Agustus 2025 ini, indeks kinerja dosen 2025 ini, dan itu saya yakin itu pasti akan diberlakukan. Karena itu akan mengukur kualifikasi atau kualitas dari dosen-dosen Indonesia. Maka Bapak Ibu bisa baca ya atau melihat video saya sebelum-sebelumnya yang terkait dengan IKD. Maka syarat untuk pemenuhan IKD bagi lektor kepala itu adalah minimal 2 jurnal internasional bereputasi dan bertindak sebagai penulis pertama. Jadi bukan 1 Bapak Ibu, 2 gitu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kemarin ada yang curhat ke saya secara khusus, WA ke saya bilang, ya udah dipikirkan dulu mau maju atau enggak gitu. Tapi kalau saya sih maju. Saya bilang begitu. Saya bilang kalau saya sih maju. Artinya kalau tidak berani keluar dari zona nyamannya, maka Bapak Ibu akan tetap stagnan tuh di situ saja gitu. Setidaknya kalau Bapak Ibu tidak memenuhi 2 syarat tersebut ya, 2 standar BKD maupun IKD, ya paling-paling kan resikonya 1, Bapak Ibu tidak akan mendapatkan tunjangan dosennya, sertifikasi dosennya. Yang kedua, kalau kita melihat dari segi IKD, ya Bapak Ibu paling akan mendapatkan demosi. Gitu aja sebenarnya resikonya di situ. Artinya sebelum Bapak Ibu maju ke lektor kepala itu harus dipahami dulu ini resikonya seperti apa ini yang akan saya ambil. Gitu. Jangan asal-asalan. Oke, saya sudah punya jurnal nasional peringkat 1 dan 2, meskipun magister, saya bisa langsung nih ke lektor kepala. Tidak semacam itu, tidak sesimpel itu Bapak Ibu. Jadi harus juga dipikirkan resikonya. Khawatirnya ini saya hanya cuma menghimbau karena kenapa demikian? Banyak dosen-dosen itu yang posisinya lektor kepala itu posisi yang sudah lebih senior gitu, sehingga mungkin menulisnya itu sudah menurun sense menulisnya ya, lebih banyak mending beli banyak duduk-duduk. Nah, gitulah. Ya itu yang ini. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mau mendownload prompting yang saya sediakan di link yang ada di deskripsi ini, insya Allah itu bisa membantu Bapak Ibu dalam proses menulis gitu. Nah, itu bisa Bapak Ibu manfaatkan prompting tersebut. Nah, tetapi kembali lagi ke sini ya, jadi ini bisa menjadi angin segar buat teman-teman dosen yang berkualifikasi magister, juga bisa menjadi bumerang ini buat teman-teman dosen. Ya, jadi dipikirkan dulu sebelum memutuskan untuk mengambil atau naik ke lektor kepala. Tetapi kalau saya pribadi, kalau saya sih saya mau ngambil, mending saya naik ke lektor kepala. Kalau saya daripada saya stagnan di lektor. Artinya setidaknya saya pernah merasakan yang lektor kepala itu seperti apa sense-nya. Nah, kalau ke lektor kan Bapak Ibu tentunya kan Bapak Ibu sudah tahu sense-nya itu seperti apa. Nah, sekarang coba levelnya dinaikkan. Gitu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.